Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Studi Islam ingin mempresentasikan tentang sejarah Islam Mughal di India. Jadi, eh, yang akan menjelaskan pada bagian kali ini, yang pertama ada saya sendiri, Wildan Asadul Haq. Terus yang kedua ada Rahma, yang ketiga ada Rizky, yang keempat ada Faliza, yang kelima ada Nova. Oke, lanjut. Materi pembahasan. Nah, latar belakang ini, Islam masuk ke India. Jadi, awal mula Islam masuk di India itu dibagi jadi dua tahap, yakni tahap formal dan tahap informal. Jadi, kalau misalkan tahap formal itu adalah ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dilanjut pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti-dinasti, yang mana eh, tiga generasi tersebut itu masuk ke dalam tahap formal masuknya Islamisasi ke India. Terus yang kedua ada tahap informal. Jadi masuknya melalui perdagangan, terus kedua peranan sufi dan perkawinan. Di sini penyebaran Islam di India ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan sejarah singkatnya itu eh, pada saat Sayyidah Aisyah itu sakit dan ingin mengobati menyembuhkan penyakitnya, kemudian eh, ada dua golongan dari salah. Jadi ini Nabi Muhammad SAW pada masa Islamisasi di India itu bahwasanya suku Jat atau suku asli India itu banyak yang tinggal di Arab pada zaman Nabi Muhammad. Jadi nenek moyangnya itu berasal dari yang pernah tinggal di Arab gitu. Terus yang kedua ada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini pada zaman Umar, Utsman, Ali, dan Abu Bakar. Terus kemudian ada dinasti Ghazni. Dinasti Ghazni ini uh, terjadi pada tahun 961 hingga 962. Dinasti Ghazni ini didirikan oleh Alpgin. Terus kemudian ada Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi ini didirikan oleh Kutubuddin. Terus selanjutnya ada dinasti Sayyid. Dinasti Sayyid ini didirikan oleh Khiz Khan, yang mana uh, beliau itu meninggal pada tahun 1421. Kemudian ada dinasti Lodi. Jadi susunan ini Nabi Muhammad terus Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti kesultanan itu berurutan dari zaman Nabi hingga dinasti Lodi dan hingga zaman sekarang gitu. Lanjut. Yang kedua akan dibahas oleh Saudari Rahma. Tahun berdirinya Daulah Mughal atau asal-usul Daulah Mughal. Daulah Mughal ini berdiri pada tahun 1526 hingga 1858 Masehi. Seperempat abad setelahnya berdirinya Daulah Safawiyah pada tahun 1501 Masehi di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya pada tahun 1300 hingga 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antara tiga kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal
merupakan daulah yang paling muda. India menjadi wilayah Islam pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilaksanakan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh panglima yaitu Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah dipimpin oleh Sultan Mahmud untuk mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghazwani hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini. Seperti yang pertama ada dinasti Hoji pada tahun 1296 hingga 1526 Masehi. Yang kedua ada dinasti Tughlaq pada tahun 1320 hingga 1412 Masehi. Yang ketiga ada dinasti Sayyid pada tahun 1414 hingga 1451 Masehi. Dan yang terakhir ada dinasti Lodi pada tahun 1451 Masehi hingga 1526 Masehi. Tahta Mughal tahun 1530 Masehi. Sekalipun Babur berhasil menegakkan Mughal dari serangan musuh, namun Humayun tetap saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil meredam pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang bermaksud untuk melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1540 Masehi, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari negara Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan ini, ia menyusun kekuatannya. Pada tahun itu, Persia dipimpin oleh penguasa Safawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya, Humayun ini berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal. Wafatnya Humayun. Setahun kemudian, Humayun yang merupakan raja yang cinta ilmu itu meninggal dunia akibat jatuh dari tangga perpustakaannya. Humayun ini digantikan oleh anaknya yang bernama Akbar. Ia baru berusia 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bayrun Khan, seorang Syi'i. Di awal masanya, pemerintahan ini menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab. Di Agra, timbul kekuatan Hindu dipimpin oleh Himu yang berhasil merebut Agra Gwalior. Pasukan pemberontak itu kemudian berusaha memasuki Delhi. Terjadilah peperangan yang dahsyat pada tahun 1556 Masehi. Pasukan Himu dapat dikalahkan dan Himu dieksekusi oleh lawan. Kawasan dikuasai Mughal kembali. Setelah Akbar dewasa, Akbar berusaha menyingkirkan Bairam Khan karena terlalu memaksakan faham Syiah. Bairam Bairam mengadakan pemberontakan yang segera dapat dipadamkan oleh Akbar, yaitu pertempuran Juladur pada tahun 1561 Masehi. Setelah menegakkan kekuatannya di Delhi, Akbar melancarkan ekspansi kepada sejumlah penguasa yang mengklaim kemerdekaan di beberapa wilayah. Seluruh wilayah India yang sangat luas berhasil disatukan dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan besar. Keberhasilan ini mengawali masa kemajuan Mughal di India. Kemajuan yang telah dicapai oleh Akbar dapat dipertahankan oleh tiga sultan berikutnya, yaitu ada Sultan
Jahangir pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Terus ada juga Shah Jahan pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi. Dan yang terakhir ada Aurangzeb pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Ketiga yang disebut tadi merupakan raja-raja besar Mughal yang didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar. Selanjutnya adalah kemajuan dan perkembangan kerajaan Mughal. Jadi masa kejayaan Mughal itu dimulai pada masa pemerintahan Akbar, yaitu dari 1556 sampai 1605. Dan tidak hanya Akbar, tetapi juga ketiga raja penggantinya yaitu Jahangir yang berkuasa pada tahun 1605 sampai 1628. Dan juga Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 dan Aurangzeb pada 1658 sampai 1707. Jadi perkembangan yang pertama atau kemajuan yang pertama ada di bidang sosial dan politik dan militer, yaitu terbentuknya pemerintahan yang bersifat militeristik. Jadi pada masa Akbar itu, dia itu melakukan ekspansi menuju ke beberapa daerah, yaitu ke Kashmir dan Gujarat. Dan dimaksud dari militeristik ini tidak hanya dalam perluasan wilayah, tetapi juga pejabatnya juga disuruh untuk mengikuti latihan militer. Dan eh, sistem pemerintahan ini berhasil menyatukan rakyatnya dengan toleransi universal. Jadi dibolehkan untuk beragama bebas apapun, jadi tidak harus Islam. Selanjutnya, kekuatan militer yang terorganisir dan teratur. Jadi pada masa Akbar itu di militer jadi lebih rapih dan lebih terorganisir gitu dan lebih kuat. Ya, dan selanjutnya dibolehkan kebebasan beragama, ya seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya, perkembangan di bidang pendidikan. Pertama adalah terbentuknya perguruan tinggi di Delhi. Jadi dibangun kayak perguruan tinggi gitu di Delhi. Terus dibuatnya sistem tiga bahasa dan dibuatnya bahasa Urdu. Jadi eh, bahasa dibagi jadi tiga di masa Mughal, yaitu ada bahasa nasional yaitu bahasa Arab, kemudian yaitu ada bahasa nasional seperti bahasa Arab untuk bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan dan bahasa Persia. Nah, ketiga bahasa ini kemudian ditaruh juga ada bahasa Hindu dan terakhirlah bahasa Urdu. Selanjutnya dibuatnya fatwa fatwa I Alamgiri. Dan setelah itu dibuatnya karya sastra gubahan penyair istana. Selanjutnya. Setelah itu ada perubahan kemajuan di bidang ekonomi, yaitu pertama diizinkan pembuatan pabrik pengolahan hasil pertanian. Nah, pabrik ini bukan dari Mughal gitu, tapi dari Inggris. Jadi Inggris itu meminta izin kepada kerajaan Mughal untuk membuat pabrik pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya terjadi hubungan bisnis antara pemerintah dengan petani. Jadi eh, ada kayak kayak hubungan bisnis itu maksudnya kayak pemerintah mengekspor mengekspor hasil pertanian gitu. Selanjutnya dibuatnya pengaturan lahan pertanian. Nah, setelah itu ada juga bidang arsitektur dan seni. Dibuatnya gaya arsitektur khas dari Mughal. Jadi Mughal itu juga punya arsitektur khasnya sendiri gitu. Dan selanjutnya ada dibuatnya bahasa Urdu seperti yang tadi, yaitu penggabungan ketiga bahasa tersebut dan dimasukkan bahasa Hindu dan dijadikan bahasa Urdu. Terus dibangunnya istana, villa, dan masjid yang monumental. Dan selanjutnya dibangunnya masjid yang berlapis mutiara seperti Taj Mahal. Jadi Taj Mahal itu sebenarnya masjid yang dibangun pada masa Mughal. Udah itu saja. Selanjutnya ada kebijakan politik Sultan Akbar.
Nah, pemerintahan kebijakan politik di masa pemerintahan Sultan Akbar diterapkan guna menyeimbangkan sistem pemerintahan dan legitimasi Mughal atas negara Hindustan. Kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahannya sebagian besar berhasil dan mendapat respon positif dari masyarakat. Mudahnya penerapan dalam kebijakan ini diakibatkan oleh sikap ketoleransian Sultan Akbar dalam menjalankan strategi politik dengan sistem politik seekul. Nah, berikut ini adalah beberapa kebijakan politik Sultan Akbar. Yang pertama adalah perkawinan. Dalam perkawinan ini, Sultan Akbar membuat beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memperbolehkan perkawinan antar penganut agama atau marriage out of the faith. Nah, sistem perkawinan di masa pemerintahan Sultan Akbar memperbolehkan adanya perkawinan antar agama, laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Hindu maupun sebaliknya. Poin kedua di sini adalah melarang perkawinan di bawah umur. Sultan Akbar mencegah dengan keras membiarkan seseorang perempuan hidup di bawah umur 10 tahun menjadi janda karena kematian suaminya dan mencegah adat perkawinan muda yang sangat keras dipegang oleh orang Hindu. Selanjutnya di poin ketiga adalah melarang adanya praktek sati. Sultan Akbar ini mengeluarkan larangan membakar diri bersama mayat suaminya atau sati karena tidak sesuai dengan perik kemanusiaan. Nah, praktek ini secara luas dipraktekkan oleh golongan Brahmana dan anggota suku Rajput. Selanjutnya, poin keempat adalah melarang adanya poligami. Seseorang laki-laki tidak boleh kawin lebih dari satu istri kecuali istrinya dalam keadaan mandul. Nah, sebagai aturan yang praktis, maka satu Tuhan dan satu istri. Nah, selanjutnya, di kebijakan yang kedua ini adalah tentang jizyah. Jizyah ini ada 2 poin, yaitu yang pertama itu menghapus kewajiban jizyah terhadap non-muslim. Nah, jizyah ini adalah pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim atau ahlul al-zimmah tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan Islam. Dengan kata lain, jizyah merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang laki-laki non-Islam merdeka, balik, berakal, sehat, dan kuat, dan sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. Nah, selanjutnya adalah yang kedua mewajibkan pajak tanah sebagai pengganti pajak yang pertama ini. Nah, jadi pajak tanah ini suatu sumber utama pendapatan yang penting bagi pemerintahan. Dana pemasukan ekonomi kerajaan sebagian besar dari hasil pajak yang diterapkan guna membantu dana pertumbuhan perekonomian. Selain itu, apabila terjadi krisis ekonomi kerajaan sudah memiliki solusinya, yaitu dari hasil pajak. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama mendirikan lembaga pendidikan. Pada masa kekuasaan Akbar, yaitu di tahun 1556 sampai 1605 Masehi, sejumlah madrasah didirikan baik oleh pemerintahan ataupun individu. Nah, pendidikan ini dapat mempermudah sosialisasi antara masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim. Selanjutnya yang kedua itu menciptakan bahasa baru. Nah, negeri Hindustan ini kan tadi seperti yang disebutkan oleh Rizky, dikenal sebagai masyarakat yang multikultural. Salah satunya dari segi bahasa. Sebelum datang ke India, bangsa Mughal telah dipengaruhi oleh kebudayaan Persia sehingga pada umumnya bahasa Persia digunakan sebagai bahasa sastra. Nah, selanjutnya itu bahasa yang digunakan ada 3 macam, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, Turki sebagai bahasa kaum bangsawan, dan Persia digunakan sebagai bahasa istana. Nah, kemudian Sultan Akbar ini memodifikasi ketiga bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu. Maka bahasa baru menjadi bahasa Urdu yang menyatukan masyarakat di sana. Nah, selanjutnya poin keempat adalah kehidupan beragama. Kehidupan beragama ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, mendirikan lembaga ibadat Khana. Akbar sebagai pemimpin kerajaan sangatlah toleran dan bagi orang yang beragama Hindu dihormati dan tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Nah, makanya ibadat Khana ini yang awalnya cuma perkumpulan orang-orang Muslim, dia jadi
karena Sultan Akbar ini pengen toleransi, jadi semuanya diajak bisa ikut ibadat karena ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menciptakan din ilahi, yaitu alat utama birokrasi Akbar dalam usahanya mencari legitimasi. Dan terakhir ada reaksi ulama tentang din ilahi. Apa sih reaksi ulama tentang din ilahi? Nah, setelah mazhar atau dokumen itu diumumkan pada tahun 1579 Masehi, timbul beberapa reaksi dari kalangan Muslim Ortodoks karena agama baru ini membawa pengaruh negatif bagi umat Islam. Bahkan setiap aspirasi mereka untuk menetapkan hukum tidak dihiraukan oleh Sultan Akbar. Nah, makanya itu pada tahun 1580 Masehi terjadi pemberontakan di wilayah Bangla dan di tahun 1581 Masehi diikuti oleh Kabul. Nah, begitu. Selanjutnya oleh Nova. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Yang dimaksud ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibatnya perebutan kekuasaan melalui kekerasan dan bahkan perang saudara sering tidak bisa terhindarkan lagi. Lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb, adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Hal ini terbukti bahwa ada 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa saja yang tercatat mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Yang ketiga, pola kehidupan mewah dan boros. Pola kehidupan mewah dan boros banyak dilakukan oleh elit penguasa, sehingga banyak membebani anggaran belanja negara yang kemudian mengakibatkan kenaikan pajak, baik terhadap para petani di desa maupun masyarakat di kota. Yang keempat, kebijakan Puritanisme. Kebijakan Puritanisme oleh Sultan Aurangzeb dan pengislaman orang-orang Hindu secara paksa demi menjadikan tanah India sebagai negara Islam dengan menyerang sebagai praktek sosial keagamaan yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu, di samping memperlakukan diskriminasi yang mencolok terhadap masyarakat Hindu dan memberi hak-hak istimewa kepada masyarakat Islam, telah menyebabkan kalangan Hindu memusuhi dan bersekongkol dengan musuh-musuh Mughal, sehingga akhirnya meletuslah berbagai pemberontakan seperti yang dilakukan oleh kalangan Marathas di bawah pimpinan Santaji dan Danaji. Dan terakhir, pemaksaan ajaran Syiah. Pemaksaan ajaran Syiah diberlakukan oleh Muazzam, putra tertua Sultan Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul bergelar Bahadur Shah. Pemaksaan ini bertentangan dengan kebijaksanaan para sultan Mughal sebelumnya, seperti Shah Jahan yang justru berkeinginan mempersatukan Asia Tengah dan India dalam sebuah kekaisaran Sunni. Akibat dari pemaksaan tersebut, maka Mughal dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore di saat harus berhadapan pula dengan perlawanan yang dilakukan oleh kaum Sikh sebagai akibat dari tindakan sultan sebelumnya. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dalam faktor eksternal. Yang pertama adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi, para penguasa Mughal seperti Puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros, para penguasa kemungkinan juga oleh sebab-sebab seperti perasaan dendam ke Sumat sebelumnya, berkaitan dengan penaklukan kota Khitor oleh Sultan Akbar yang memusnahkan seluruh penduduknya berjumlah 30.000 jiwa. Kota ini dapat direbut setelah seluruh penduduknya mengorbankan diri termasuk wanita dan anak-anak dengan memilih membunuh diri melompat ke dalam nyala api yang amat besar daripada menjadi tawanan Sultan Akbar. Yang kedua, adanya serangan-serangan dari luar, seperti yang
dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afgan di daerah Persia. Yang ketiga, serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan dari Afgan tahun 1761 Masehi membuat Mughal akhirnya menjadi kerajaan boneka, meskipun Shah Alam selaku raja ketika itu masih diperkenankan untuk memakai gelar sultan. Yang terakhir, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC. Ada dua periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Pertama, ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah, saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan dari Afgan. Yang kedua, pemberontakan tersebut dipadamkan oleh Inggris karena mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Bahadur Shah dapat ditangkap dan diasingkan ke Burma sampai wafat. Nah, Sudah selesai. Mungkin itu saja sejarah singkat kerajaan Mughal di India dari kami semua, kelompok 5 Studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.